Kalian tahu nggak sih apa itu kepribadian? Di setiap diri manusia itu pasti punya namanya kepribadian. Entah orang itu cenderung introvert ataupun extrovert. Tapi untuk kali ini kita nggak bahas tipe-tipe kepribadiannya, melainkan alat-alat pengukur kepribadian. Ya, sama seperti benda, kepribadian seseorang itu juga dapat diukur untuk tujuan yang berbeda-beda. Seperti misalkan untuk pekerjaan ataupun untuk mengetahui kepribadian diri sendiri agar lebih mengenal diri untuk hidup yang lebih baik. Berikut adalah beberapa tes kepribadian yang akan kami perkenalkan kepada kalian. Sejarah singkat tes kepribadian. Asal-muasal tes kepribadian dimulai sekitaran abad ke-18 dan ke-19. Pada waktu itu, kepribadian dinilai melalui frenologi atau ilmu yang mempelajari hubungan tengkorak dengan karakter manusia. Pengukuran tengkorak manusia dan fisionomi ialah ilmu yang membaca karakter seseorang melalui wajah. Berdasarkan hipotesis Lisekal, Platon memperkirakan jumlah kata sifat yang menggambarkan kepribadian dalam kamus bahasa Inggris. Setelah itu, disempurnakan oleh Louis Leon Thurston menjadi 60 kata. Melalui analisis faktor tanggapan dari 1.300 peserta, Thurston mampu mengurangi kumpulan 60 kata sifat yang sangat terbatas ini menjadi 7 faktor umum. Prosedur analisis faktor yang menganalisis kata sifat umum ini kemudian digunakan oleh Wilman Cattell yang kemudian menggunakan kumpulan data lebih dari 4.000 istilah, mempengaruhi dari kamus bahasa Inggris yang akhirnya menghasilkan konstruksi dari 16 Personality Factor Questionnaire atau disingkat menjadi 16PF yang juga mengukur hingga 8 faktor kepribadian lapisan kedua. Dari banyaknya instrumen laporan diri introspektif yaitu subjektif yang dibangun untuk mengukur dimensi kepribadian 5 besar yang diduga, mungkin yang paling populer adalah revisi Neo Personality Inventory atau biasa disingkat menjadi NEO-PIR yang merupakan salah satu jenis tes kepribadian yang populer hingga kini. Tes kepribadian dibagi menjadi dua. Ada tes kepribadian non-proyeksi dan juga proyeksi. Dan kali ini kita akan memberitahu kalian beberapa macam dari tes kepribadian non-proyeksi dan juga proyeksi tersebut. Beberapa macam tes psikologi proyeksi. Jadi, yang pertama ada alat tes rasa, yang dimana dimulai pada tahun 1921 oleh psikiater Swiss bernama Hermann Rorschach. Ia menciptakan metode noda tinta Rorschach. Bagaimana sih cara kerjanya? Pada pengujian yang dilakukan oleh Rorschach dijadikan sebagai cara kerja alat tes ini. Yang pertama, alat tes ini membuat 10 bercak tinta, 5 dengan hanya tinta hitam putih atau biasa disebut juga dengan kartu akromatik, dan 5 lainnya dengan berbagai warna seperti merah, biru, hijau, atau biasa juga disebut dengan kartu kromatik. Yang kedua, administrasi terjadi dalam 2 tahap, dalam respon atau fase asosiasi bebas. Psikolog menyajikan kartu bercak tinta sekaligus, ia bertanya, apa ini mungkin? Dan menuliskan tanggapan klien secara verbatim. Yang ketiga, setelah klien telah menanggapi semua 10 kartu, fase penyelidikan pun dimulai, di mana psikolog membaca klien menanggapi dengan lantang dan meminta klien untuk menjelaskan dengan tepat di mana noda tinta setiap tanggapan berada, dan apa fitur noda tinta menyebabkan klien menawarkan tanggapan itu. Apa sih kegunaannya? Rorschach memiliki banyak pengaruh dengan proses yang digunakan klien untuk memahami noda sebagai konten persepsi klien. Ia berkeyakinan bahwa orang bisa melihat dari bentuk bercak tinta itu untuk menjelaskan kondisi mental, kreativitas, bahkan kecerdasannya. Selanjutnya ada Thematic Appreciation Test atau disingkat menjadi TAT yang ditemukan pada tahun 1935 oleh Henry Murray dan juga Christiana Morgan. TAT mirip dengan tes Rorschach dalam hal menyajikan klien dengan serangkaian kartu, masing-masing menampilkan stimulus yang ambigu. Namun,
Kartu TIT menampilkan adegan interpersonal daripada bercak tinta. Untuk cara kerja thematic appreciation test, pertama, psikolog memberikan kartu terhadap klien. Kedua, klien membuat cerita untuk mengikuti setiap adegan. Ketiga, klien diminta untuk mempertimbangkan tidak hanya apa yang terjadi di tempat kejadian saat ini, tetapi juga apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi setelah adegan itu. Keempat, klien diminta menjelaskan karakter apa yang mungkin berpikir dan merasa. Kelima, saat klien sedang bercerita, psikolog akan menuliskannya. Keenam, psikolog mungkin mengajukan pertanyaan selama klien bercerita untuk mendapatkan lebih banyaknya informasi. Kegunaan thematic appreciation test. Yang pertama, tes ini digunakan sebagai metode untuk menilai kepribadian atau pola pikir seseorang. Kedua, tes ini juga dapat membantu mengungkapkan perasaan klien kepada psikolog pada saat pengobatan. Kemudian tes ini juga dapat membantu perusahaan untuk menilai seseorang karyawan dalam bekerja. Tes Sack Sentence Completion Test merupakan tes kepribadian yang proyeksi, dan penemu dari tes kepribadian ini adalah Joseph M. Sachs, Sidney Levy, dan beberapa psikolog lainnya dari New York Veterans Administration Mental Hygiene Service. Lalu ada beberapa penjelasan dari cara kerja Sack Sentence Completion Test ini. Tes Sack Sentence Completion Test ini melakukan interpretasi dengan jawaban tes para responden. Dan berikut penjelasan dari cara kerjanya, yaitu psikolog akan memberikan kertas atau semacamnya yang berisi kalimat-kalimat tidak sempurna dan berjumlah 60 nomor. Lalu seseorang responden yang dites akan diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut yang berjumlah 60 nomor. Setelah tes tersebut selesai dikerjakan oleh responden akan memberikannya kepada psikolog. Tetapi, tes tersebut tidak bisa langsung diketahui hasilnya oleh responden. Psikolog akan membaca kalimat pelengkap atau jawaban tiap item dan mengelompokkan item tersebut. Kemudian, psikolog akan melakukan interpretasi. Lalu, psikolog akan menentukan kesimpulan kalimat pelengkap tersebut untuk menentukan skor yang akan diberikan. Skor tersebut akan menentukan sikap apa yang dimiliki oleh responden. Dalam proses tes pelaksanaan ini, psikolog membutuhkan waktu yang cukup panjang dan responden juga akan mendapatkan hasilnya yang cukup lama. Karena semakin banyak peserta Sack Sentence Completion Test ini, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh psikolog dalam melakukan analisa, membuat kesimpulan, dan menentukan hasil dari tes tersebut. Untuk mempermudah psikolog menganalisa, membuat kesimpulan, dan menentukan hasil tes tersebut, psikolog akan menggunakan perangkat lunak atau yang disebut dengan Intelligent Agent. Intelligent Agent atau IA ini merupakan program komputer yang membantu pengguna untuk menjalankan tugas komputer rutin. Maka Intelligent Agent ini sangat membantu peran di psikolog dalam proses pelaksanaan tes Sack Sentence Completion Test ini. Lalu ada kegunaannya dari tes ini. Tes ini digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada tes RISP, Ruther Incomplete Sentence Blank. Dikembangkan oleh Julian Ruther yang diterbitkan pada tahun 1950. Dengan edisi revisi terbaru, termasuk versi sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan dewasa, muncul pada tahun 1992. Tes RISB mencangkup 40 awalan kalimat yang mengacu pada berbagai aspek kehidupan klien. Ruther Incomplete Sentence Blank Test berisi kata awal dari kalimat, yang dimana klien diharuskan melanjutkan awalan kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Asumsinya adalah bahwa kepribadian klien diungkapkan oleh akhir yang mereka tambahkan dan kalimat yang mereka buat. Meskipun ada banyak tes proyektif yang menggunakan format penyelesaian kalimat, tes Ruther Incomplete Sentence Blank atau RISB sejauh ini paling dikenal dan umum digunakan.
Cara kerja untuk pengujiannya. Administrasi membagikan kertas yang berisikan 40 buah kalimat yang terdiri dari awalan katanya saja. Kemudian para peserta tes diharuskan melengkapi awalan kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Peserta tes diberikan waktu sekitar 20 menit untuk lembar tes tersebut. Kemudian administrasi akan menilai kata-kata yang telah ditambahkan dan kalimat yang telah dibuat oleh peserta. Kegunaan tes RISP berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang nilai diagnostik yang agak spesifik untuk tujuan pengobatan, bukan bertujuan membangun penilaian yang akan menggambarkan seluruh kepribadian. Tes RISP dirancang untuk menghemat waktu dan menyusun wawancara pertama dokter dengan pasien agar lebih efektif. RISP juga telah digunakan di layanan kesehatan perguruan tinggi untuk pemilihan individu yang membutuhkan bantuan psikologis serta menyediakan terapi potensial dengan evaluasi awal siswa, dan digunakan di pusat bimbingan kejuruan untuk memilih siswa yang membutuhkan konseling yang lebih luas daripada yang biasa diberikan. Nah, tadi kan kita sudah bahas tes kepribadian proyeksi. Sekarang ini kita akan bahas tes kepribadian non-proyeksi. Tes non-proyeksi yang akan kita bahas pertama adalah tes Milon Clinical Multi-Axial Inventory Tree atau biasa disebut tes MCMI-3. MCMI pada mulanya dibuat pada tahun 1977 oleh Theodore Milon. Beliau ini dikenal luas sebagai sarjana gangguan kepribadian loh teman-teman. Namun, untuk versi saat ini, MCMI-3 diterbitkan pada tahun 1994 untuk menyesuaikan dengan publikasi di SM4. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya tes dari MCMI-3 ini? Tes ini terdiri dari 175 pertanyaan benar, salah, dan biasanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk menyelesaikannya. Setelah tes selesai, tes akan dinilai. Kemudian akan menghasilkan 29 skala sampai 24 skala kepribadian dan klinis, dan 5 skala yang digunakan untuk memverifikasi bagaimana orang tersebut mendekati dan mengikuti tes. Tahukah kamu bahwa MCMI edisi ketiga ini merupakan update dari MCMI kedua loh, yang dimana MCMI kedua itu berisi tentang mempresentasikan penelitian yang sedang berlangsung, perkembangan konseptual, dan perubahan dalam DSM-4. Tes ini berisi kuesioner laporan diri standar yang menilai berbagai informasi yang berkaitan dengan kepribadian dan emosionalitas. Nah, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kegunaan dari tes MCMI ketiga itu? Oke, let me tell you now. Faktanya, MCMI ketiga memiliki fitur klinis yang terpisah skala yang sesuai dengan masing-masing dari 10 gangguan kepribadian saat ini. Misalnya, antisosial, borderline, narsis, dan juga paranoid. Ini juga mencakup skala klinis untuk bentuk lain dari patologi kepribadian yang telah dianggap untuk dimasukkan sebagai gangguan dalam DSM, tetapi saat ini dihilangkan. Misalnya, self-defeating, negative stick, atau passive-aggressive, dan juga depresif. Selain skala klinisnya, ini mencakup indeks pengubah yang fungsinya mirip dengan skala validitas tes MMPI dengan menilai sikap mengambil tes klien. California Psychological Inventory Tree atau CPI Tree. Di California Psychological Persediaan atau CPI adalah persediaan laporan diri yang diciptakan oleh Harrison Duff dan saat ini diterbitkan oleh Consulting Psycholog Press. Tes ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 dan revisi terbaru diterbitkan pada tahun 1996. Tes CPI dibuat untuk menilai konsep rakyat sehari-hari yang digunakan oleh orang biasa untuk menggambarkan perilaku orang-orang di sekitar mereka. Menurut Danai and Elliott pada tahun 2003, CPI Tree diterbitkan pada tahun 1996, dirancang untuk menilai kekuatan, aset, dan sumber daya internal klien. Cara kerjanya, CPI Tree yang direvisi berisi 434 item. Versi terbaru ini mengharuskan jawaban pasien yang salah dan benar diubah dengan biaya tambahan menjadi skala mentah dan skor standar oleh penerbit, yang juga akan memberikan penulisan laporan interpretatif. Tes ini biasanya digunakan dengan orang yang berusia 13 tahun ke atas. Diperlukan waktu sekitar 45-60 menit untuk menyelesaikannya.
Kegunaan alat tes ini menurut sudut pandang Dana and Elliott pada tahun 2003 dan Seligman and Csikszentmihalyi pada tahun 2000. Tes CPI-3 konsisten dengan pergerakan terkini dalam bidang kesehatan mental menuju psikologi positif yang menonjolkan aspek yang kuat dan sehat daripada aspek patologis dari perilaku manusia. Jadi gimana? Udah paham belum mengenai alat tes kepribadian? Untuk kalian yang mau mengetahui tipe kepribadian kalian, kalian bisa coba beberapa forum tes kepribadian online yang ada di internet. Namun, perlu kalian ketahui bahwa tes tersebut tidak bersifat benar secara keseluruhan ya. Karena kalau kalian ingin yang 100% valid, kalian harus mengunjungi seorang ahli psikologis. Dan jangan lakukan diagnosa diri sendiri. Stop self-diagnose. Ingat, hanya datang ke orang yang profesional ya, seperti dokter dan psikiater.